Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat yang paling diprioritaskan olehnya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga saya sendiri bisa berdiri di tempat yang insyaallah berkah dan mulia ini. Dan kedua kalinya terlupa kita aturkan salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita, yang telah membawa, yang telah merombak agama Islam dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Minal dhulumati ilan nur, laisa minan nur ilan dhulumat. Baiklah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya sendiri menyampaikan pidato untuk saya sendiri, yakni tentang genggam waktu raih prestasi diri. Keunggulan itu pasti sangat dekat dengan orang yang paling efektif dalam memanfaatkan waktunya. Sementara itu, Islam adalah agama yang paling dominan mengingatkan para pemeluknya mengenai waktu. Bukankah Allah Azza wa Jalla sendiri berkali-kali bersumpah dalam Al-Quran mengenai dengan waktu, yang berkaitan dengan waktu? Contohnya dalam surat Al-Asr ayat 1-2 yang berbunyi, Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Dalam surat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha wal laili idza saja." Demi waktu matahari sepenggalah naik dan demi malam apabila telah sunyi. Ad-Duha ayat 1-2. Dalam surat yang lain juga Allah berfirman dalam surat Al-Lail ayat 1-2 yang berbunyi, "Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla." Demi malam apabila menutupi cahaya siang dan demi siang apabila terang benderang. Allah pun telah mendisiplinkan kita agar ingat terhadap waktu minimal 5 kali dalam sehari semalam, yakni waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Belum lagi tahajud pada sepertiga akhir malam dan sholat duha saat matahari terbit sepenggalan. Allah mengingatkan hamba-hambanya untuk selalu terkontrol dengan waktu yang ada. 24 jam adalah waktu sehari semalam yang sama diberikan kepada setiap orang. Dengan rentang waktu sepanjang itu, sebagian orang ada yang mampu mengurus dunia, sebagian lain malah bisa mengelola perusahaan raksasa dengan sukses. Bahkan sebagian yang lainnya lagi sanggup mengurus berjuta-juta manusia. Akan tetapi ternyata ada juga sementara orang yang selama 24 jam tersebut mengurus dirinya sendiri saja tidak sanggup. Padahal bukankah jatah waktu yang dimilikinya sama? Bila demikian halnya, maka jangan salahkan siapapun. Kalau kita tidak pernah merasakan gemilangnya hidup ini, dalam hal ini, maka hal yang pertama harus dicurigai adalah bagaimana komitmen kita. Bagaimana komitmen kita terhadap waktu yang kita ingin jalani. Hendaknya ikhtiar mengevaluasi diri menjadi bagian yang sangat dipentingkan di dalam kerangka agenda aktivitas hidup keseharian kita.
maka berarti kita memang akan sulit menjadi unggul dalam kancah pertarungan hidup ini. Ingat, kita ini telah sedang dan akan senantiasa berpacu dengan waktu. Satu desah napas adalah satu langkah menuju maut. Alangkah besarnya kerugian yang menimpa diri kita manakala bersamaan dengan banyaknya keinginan, melambungnya angan-angan dan cita-cita, serta meluapnya harapan untuk dapat menggapai sesuatu, namun seraya meningkatkan kemampuan. Setiap detik, menit, dan jam adalah peluang bagi peningkatan kemampuan dalam apapun. Secara sunnatullah, kita berpeluang menggalinya. Adakah itu kemampuan dalam bidang keilmuan, kemampuan dalam hal pengembangan kepribadian diri, kemampuan dalam hal peningkatan kualitas ibadah, kemampuan dalam mengelola qalbu, dan seterusnya. Barang siapa dalam setiap waktu yang dilaluinya selalu tamak dengan upaya meningkatkan kemampuan diri, niscaya tidak usah heran kalau Allah akan memberikan yang terbaik bagi si pelakunya. Insya Allah dialah pemilik segala-galanya. Sebaliknya, bagi siapapun yang dalam dirinya tidak ada sedikit pun gejolak ingin peningkatan mutu hidup, ibadah tidak semakin khusyuk dan ikhlas, hati tidak semakin tertata baik, ilmu tidak semakin bertambah, jangan heran kalau yang tersisa hanyalah angan-angan belaka. Tidak lebih dari itu. Sesungguhnya bahwa yang terlebih penting itu bukan hanya keinginan, melainkan kemampuan untuk menggapai. Itulah yang menjadi jawaban terbaik dalam mengarungi kehidupan ini. Pendek kata, kita harus berbuat lebih baik daripada yang dilakukan orang lain. Hendaknya kita tidak sekedar bekerja keras, tetapi yang jauh lebih baik adalah waktu. Bahwa kita harus mampu bekerja keras sekaligus efektif. Sebab betapa banyaknya orang sibuk bekerja, namun dengan itu pula dia pun sibuk dengan barang yang tertunda, sibuk lupa dan sibuk mencari sesuatu yang seharusnya tidak lagi dilakukan karena semuanya harus sudah siap. Tegasnya, dalam pidato saya ini, banyak orang yang dapat sibuk tetapi ternyata tidak efektif. Mungkin sekedar ini pidato dari saya untuk saya sendiri sebagai tugas dari Bapak. Semoga Bapak tetap sehat, panjang umur, murah rezeki, dan bisa kita bertemu di semester selanjutnya, yakni semester 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan dua pantun. Kalau ada yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita mumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Selamat Pak, semoga kita bisa bertemu di semester 5. Sehat selalu. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma biqil al-aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.